Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man. Tama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Sallallahu alaihi. yang mana telah kita nanti yang terhormat Ustazah Sania selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lugah Ijtima dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemakalah akan membacakan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga penutup. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Teman-teman bisa buka makalah yang telah kami share. Masyarakat bahasa berdasarkan interaksi dan jaringan sosial. Masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. Jambert mendefinisikan masyarakat bahasa pada masa yang lampau ke arah komunikatif, interaktif yang dalam analisis fungsional berpangkal pada varietas bahasa suatu masyarakat, bahasa yang khas sebagai kelompok sosial dan bukan dari kesatuan bahasa. Definisi Jambert juga memungkinkan beberapa varietas bahasa hidup berdampingan. Kita didefinisikan masyarakat bahasa sebagai kelompok sosial yang monolingual atau multilingual, yang merupakan satu kesatuan karena sering terjadi interaksi sosial yang dipisahkan dari sekelilingnya oleh interaksi sosial yang lemah. Jambert memiliki keuntungan sebagai berikut. Konsep Jambert memiliki keuntungan. Yang pertama ada untuk satu masyarakat bahasa tidak hanya berlaku satu bahasa. Yang kedua, penekanan pada interaksi dan komunikasi sebagai unsur pembentuk masyarakat bahasa sebagai hasil bilingualisme dan sendirinya tidak terjadi tumpang tindih. Dan yang terakhir, kompleksitas masyarakat perkotaan telah diperhitungkan dalam konsep. Sesuai dengan konsep baru Jambert tentang masyarakat bahasa yang membandingkan konsep kode bahasa yang homogen dengan konsepnya tentang reporter verbal atau linguistis yang agaknya bertitik tolak dari tingkat language ke parol, keseluruhan dialek dan varietasnya yang digunakan secara teratur dalam suatu masyarakat membentuk repertoire bahasa masyarakat ini. Repertoire merupakan kekhasan penduduk suatu daerah, sedangkan batas suatu bahasa dapat sama ataupun tidak sama dengan batas suatu kelompok sosial. Keunggulan konsep repertoire bahasa, konsep tersebut memungkinkan kita untuk menghubungkan antara struktur sosial dan penggunaan bahasa suatu masyarakat bahasa di bawah satu kerangka relasi yang sama. Plus menekankan pentingnya satu istilah untuk keseluruhan manusia yang memiliki bahasa-bahasa ibu yang sama dan membentuk keadaan tersebut. Ia mengusulkan istilah komunitas repertorium atau paguyuban repertorium. Dengan demikian, paguyuban bahasa berarti memiliki bahasa ibu yang sama atau yang mirip. Dalam perpustakaan yang berbahasa Jerman digunakan istilah paguyuban pertuturan atau Sprachgemeinschaft untuk paguyuban repertorium yang berarti sekelompok penutur yang tidak hanya memiliki varietas repertorium yang sama,
tetapi juga kriteria yang sama untuk mengukur penerapan kaidah-kaidah tersebut secara sosial. Dalam etnografi, komunikasi konsep paguyuban, pertuturan mencakup keseluruhan kebiasaan komunikasi suatu paguyuban. Dalam hal ini termasuk bahasa sebagai alat komunikasi dikaitkan dengan yang lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Edith. Terima kasih. B. Masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Jaringan sosial sebagai substratum paguyuban bahasa sebagai titik tolak analisis bahasa dalam sosiolinguistik digunakan untuk menganalisis komunikasi sehari-hari dan frekuensi interaksi. Dalam hal ini, jaringan hubungan seorang individu termasuk di dalamnya dan kesatuan kelompok sosialnya merupakan fenomena dalam berbagai tataran abstraksi. Pulpes menghitungkan hal ini dan memasukkan dalam konsep mikronya paguyuban bahasa atau pada tataran abstraksi yang terindah dan konsep jaringan sosial. Dengan bantuan konsep ini sebagai seorang linguis, ia akan meneliti perilaku bahasa dalam suatu paguyuban dengan memperhatikan interpretasi norma dan nilai yang sesuai dengan kenyataan. Paguyuban bahasa terdiri atas sederet satuan dasar, jaringan-jaringan yang dapat diikuti oleh seorang anggota paguyuban dalam berbagai tingkat dan lebih dari satu peran. Salah satu penyebab utama dikenalkannya konsep jaringan sosial dalam kerangka studi paguyuban bahasa karena konsep mikro yang tradisional untuk menganalisis paguyuban yang berubah dengan lambat dan agak statis atau suku-suku bangsa, paguyuban pedesaan tidak tepat untuk menganalisis agregat kota yang berubah dengan cepat. Konsep jaringan sosial mencoba mencakup variabel manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh orang lain dan mempengaruhi orang lain. C. Teori jaringan sosial dalam sosiolinguistik. Jaringan sosial pada dasarnya adalah komunitas pengguna bahasa. Pada tahun 1975, ahli sosiolinguistik Inggris Leslie Gilroy mulai menyelidiki bagaimana jaringan sosial memfasilitasi perubahan bahasa di berbagai wilayah di Belfast, Irlandia Utara. Gilroy menyatakan bahwa ada dua kategori utama di jaringan sosial. Yang pertama, jaringan sosial terbuka adalah jaringan yang kontaknya pada umumnya saling mengenal satu sama lain. Kedua, jaring sosial tertutup yaitu kontak pribadi yang belum tentu saling mengenal. Perbedaan jaringan sosial tertutup dan terbuka. Jaringan sosial tertutup. 1. Sering disebut sebagai hide side, yang berarti semakin dekat kontak dalam satu jaringan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki kelompok tersebut terhadap penggunaan bahasa. 2. Bahasa kurang bervariasi. 3. Sekelompok teman dekat mungkin mengalami perubahan bahasa, di mana mereka mulai mengadopsi tingkah laku dan pilihan bahasa satu sama lain. Sedangkan jaringan sosial terbuka, yang pertama, cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah dan memiliki hubungan yang lebih lemah, yang berarti kontak dalam jaringan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap penggunaan bahasa satu sama lain dan cenderung kurang mendapat tekanan untuk menyesuaikan diri dengan suatu kelompok. Yang kedua, bahasa lebih bervariasi. Ketiga, perubahan bahasa terjadi karena adanya variasi bahasa yang tersebar di antara ikatan lemah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari. Yang D yaitu faktor-faktor sosial signifikan yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam jaringan sosial. Adapun faktor-faktor sosial tersebut yaitu pertama, jenis kelamin. Deborah Tannen mengeksplorasi bagaimana sosialisasi mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh gender yang berbeda. Ia percaya bahwa perempuan lebih suportif, pengertian intim, emosional, dan tertarik pada kompromi dan usulan dibandingkan laki-laki yang bahasanya cenderung lebih kompetitif, tegas, mandiri, informatif, dan memerintah. Yang kedua yaitu etnis. Rob Drummond mengamati dua kelompok imigran Polandia yang tinggal di Inggris. Satu kelompok ingin tinggal di Inggris dan satu kelompok ingin kembali ke Polandia. Dia menemukan bahwa kelompok yang ingin tetap tinggal berbicara dalam bahasa Polandia yang tidak terlalu diucapkan dibandingkan kelompok yang ingin meninggalkan Inggris. Studi ini menggambarkan bagaimana ikatan etnis
dan keinginan untuk berintegrasi dan berdampak sebaliknya pada bahasa. Yang ketiga yaitu usia. Jenny Cheshire mengamati bahwa bahasa di berbagai kelompok unsur berubah sesuai dengan peristiwa kehidupan, sikap sosial, dan momen penting lainnya yang dialami seseorang. Contohnya, menikah, memulai sebuah keluarga, mencapai tonggak karir baru, pindah ke kota atau negeri baru. Yang keempat yaitu kelas sosial. Pater Trudgill menyelidiki hubungan antara kelas sosial dan variasi bahasa di kota Norwich. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang dari kelas sosial yang lebih rendah cenderung menggunakan lebih banyak ciri dan variasi bahasa yang tidak baku jika dibandingkan dengan orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi yang sering menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa. Hubungan kelas sosial dengan pemakaian bahasa. Keberhasilan bermasyarakat para anggota kelompok sosial dan untuk memasuki hak-hak sosial mereka tergantung pada tingkat pengorganisasian pesan-pesan bahasa mereka. Peran bahasa di sini sangat penting karena tanpa bahasa mereka tidak mungkin dapat mengutarakan isi hati atau idenya. Yang yaitu pekerjaan. Drew dan Heritage mempertimbangkan bagaimana hierarki dalam organisasi berdampak dan dipengaruhi oleh penggunaan bahasa. Mereka menemukan bahwa rekan kerja seringkali memiliki cara yang sama dalam berperilaku dan berinteraksi dan bahwa hierarki dapat menyebabkan penggunaan bahasa yang asimetris yang semakin memperkuatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam masyarakat, bahasa bukan sekedar alat komunikasi fungsional, tetapi juga merupakan medium yang sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan sosial serta identitas individu dan kelompok. Melalui interaksi sehari-hari, individu menggunakan bahasa untuk mengekspresikan emosi, memperkuatkan ikatan sosial, dan mengatur perilaku dalam berbagai konteks sosial. Itulah tadi penyampaian materi dari kami. Semoga menambah pengetahuan dari awal hingga akhir. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah dan mohon maaf banyak. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca penggalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.